Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pembelajaran online-nya kita membahas sifat fisika dan kimia benda. Lalu kita akan membahas apa itu massa jenis benda. Kalian pernah lihat nggak apa itu kertas terbakar, air yang menguap, lalu ada besi berkarat, ada es yang meleleh. Apa itu hubungannya itu semua? Kita akan bahas. Lalu akan kita coba massa jenis benda, cara menghitungnya ya. Kita lanjut. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Contohnya ada warna, bau, bentuk, rasa, kekerasan, tingkat titik didih, titik beku, titik leleh, dan daya hantar. Ukuran partikel dan massa jenis kelarutan dan kemagnetan. Contoh, ini ada daun. Ini ada daun. Kalian bisa identifikasi sifat fisik. Sifat fisik itu adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisiknya ya. Berarti ini fisiknya apa? Bentuk warnanya apa? Warnanya hijau. Ini sifat fisik. Bentuknya berbentuk apa ini? Seperti bulat, ujungnya lancip. Rasanya misalkan rasanya pahit. Ini kekerasannya. Kekerasannya bagaimana? Misalkan terasa lembut misalkan. Terasa sedikit kasar. Sedikit kasar daunnya. Nah, ini adalah sifat fisika yang kita bisa identifikasi ya. Lalu ada sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Contoh, ada kata mudahnya ya. Ini ada berhubungan dengan secara kimia. Ada kata mudah terbakar. Berarti contohnya ini. Kayu mudah terbakar. Berarti sifatnya emang terbakar, gampang terbakar. Kertas mudah terbakar. Lalu nih paku. Paku yang berhubungan dengan kimia adalah berkarat. Paku mudah berkarat. Lalu ada bom. Bom mudah meledak. Nah, itu contoh-contoh sifat kimia. Ada kata mudahnya ya, ada sifat. Kayak orang marah dengan orang mudah marah. Berarti sifatnya adalah mudah marah. Seperti itu. Lalu ada perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak, nih ada kata kuncinya ya. Ada tidak menghasilkan zat jenis baru. Ciri-cirinya nih, ada tidak terbentuk zat jenis baru. Zat yang mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Terjadi hanya diikuti perubahan fisik saja. Contohnya, misalkan ini ada air menguap. Uap adalah uap air. Jika dia didinginkan, akan kembali lagi menjadi air. Poin nomor 2. Zat mengalami perubahan dapat kembali ke bentuk semula. Terbentuk zat baru tidak? Tidak terbentuk. Karena dia sama-sama air, hanya wujudnya saja yang berbeda. Ini es. Es mencair. Es ini adalah air yang membeku. Ketika dia dipadatkan, diberi ruangan dingin, dia akan membentuk suatu padatan namanya es. Tapi ketika kita berada di ruangan yang panas atau di luar di ruangan terbuka, dia akan meleleh. Sama-sama air, hanya bentuknya saja yang berbeda. Menghasilkan zat baru tidak?
Tidak, ini yang namanya perubahan fisika. Lalu ada kayu. Kayu ini awalnya gelondongan. Terbentuklah oleh pengrajin menjadi kayu dan meja. Sama-sama kayu enggak? Berubah tidak? Tidak. Hanya yang berubahnya saja, bentuknya saja atau fisiknya saja. Tapi sama-sama bahannya adalah kayu, hanya berubah bentuknya saja. Artinya dia tidak menghasilkan zat baru. Sama nih orang yang kain, nih deretan kain, dibentuklah menjadi baju. Sama-sama kain kan, hanya bentuknya saja. Ini adalah gulungan, ya, ini adalah bentuknya baju. Nah, ini namanya perubahan fisika. Lalu ada lagi perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Ada di sini kata kuncinya, menghasilkan zat baru. Ciri-cirinya, terbentuk zat jenis baru, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Tadi kalau perubahan fisika bisa kembali ke bentuk semula ya. Kalau kimia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan yang terjadi diikuti perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Ada cirinya, ada reaksi kimia. Contohnya, terbakar. Ini contoh terbakar, misalkan ini ada kayu. Kayu terbakar. Ini misalkan kayu terbakar di hutan. Ini adalah perubahan kimia karena di sini kalimatnya kayu terbakar. Beda kalimat kalau misalkan kayu mudah terbakar, berarti dia sifat kimia. Kalau kayu terbakar berarti dia perubahan kimia. Ini tadi paku mudah berkarat, berarti itu sifatnya. Kalau ini paku berkarat akibat air hujan misalkan. Ini adalah perubahan kimia. Berkarat menghasilkan zat baru tidak? Menghasilkan. Ini adalah karat-karatnya, ini adalah zat baru. Kalau ini kayu, berarti zat barunya apa? Arang. Ini ada lagi, bom meledak. Nah, misalkan ini bom meledak, terbentuk zat baru tidak? Jelas terbentuk banyak yang zat-zat yang terbakar, yang meledaknya tersebut. Lalu ini apa? Buah. Buah membusuk. Nah, perubahan kimia buah membusuk. Apakah buah yang sudah membusuk bisa balik lagi ke buah yang segar? Tidak kan? Itu ciri dari perubahan kimia. Tidak dapat kembali ke bentuk semula atau terbentuklah zat jenis baru. Ya, buah membusuk. Kalau buah mudah membusuk berarti itu sifat. Kalau buah membusuk berarti itu perubahan. Paham ya? Ciri-cirinya ada perubahan warna. Tadi kayak besi berkarat terbentuk perubahan warna kan, dari yang warna hitam menjadi agak kecoklatan. Perubahan suhu, misalkan dari yang dingin menjadi yang panas, misalkan ketika meledak ada perubahan suhu. Timbul gas, misalkan ketika direaksikan suatu zat kapur dengan suatu zat HCl bisa menghasilkan suatu gas. Lalu terjadi endapan. Ada suatu reaksi, misalkan terjadinya suatu endapan. Itu satu reaksi kimia. Contoh dari perubahan kimia. Lalu lanjut, ada massa jenis. Ini kita mulai menghitung ya. Massa jenis adalah massa benda per volume. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada yang telurnya tenggelam, melayang, mengapung. Ini yang tenggelam, rho benda lebih besar dari rho air. Rho itu apa sih, Bu? Rho itu adalah massa jenis. Melayang. Melayang itu apa? Rho benda sama dengan rho air. Kalau yang ini terakhir adalah terapung. Rho benda lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil dibandingkan rho air. Ini namanya terapung. Nah, bagaimana sih rumus massa jenis? Nah, massa jenis itu dilambangkan dengan simbol bentuknya kayak gini ya, kayak rho. Kayak P dibacanya rho. Salah satu huruf Yunani. Keterangannya rho sama dengan
M dibagi V, massa dibagi volume. Ada segitiga ajaibnya, Rho, M, V. Kalau misalkan nanyain M, berarti Rho dikali V. Tutup M-nya, berarti Rho dikali V. Kalau nanyain V, M dibagi Rho. Satuannya apa sih? Ada kilogram per meter kubik adalah untuk Rho, atau juga bisa gram per sentimeter kubik. Sentimeter kubik ini nama lainnya adalah mililiter. M massa benda bisa kg atau kilogram atau gram. V adalah volume benda meter pangkat 3. Ini meter pangkat 3 ya maksudnya, dan sentimeter pangkat atau sentimeter. Contoh, suatu batu 50 gram diukur seperti gambar berikut. Tentukan massa jenisnya. Rho sama dengan, nah ini lihat, ini kita diketahui dulu ya. Diketahui massanya berapa? 50 gram. Lalu volumenya berapa? Volumenya lihat, ini awalnya 60, ini terakhirnya 85. Berarti V2 kurangi V1. 85 kurangi 60. Berapa 85 kurangi 60? 25 mili. Baru masuk ke sini. Ditanyakannya apa tadi? Ditanyakannya Rho. Nah, jawab. Rho sama dengan massa dibagi volume 50 gram dibagi 25 mili. Berarti 2 gram per mili. Atau 2 gram per sentimeter kubik. Gampang ya. Kalau gram, satuannya harus dipasangkan dengan mililiter atau sentimeter kubik. Latihan soalnya, contoh. Ada massanya, diketahui dulu. Massanya 168 gram. Volumenya, ini awalnya 60. Volume keduanya 80, berarti V2 kurangi V1. 80 kurangi 60 berapa? 20 mili. Ditanyakan Rho. Jawab. Rho sama dengan M dibagi V. Berarti berapa? 168 gram dibagi 20 mili. Berapa? 168 dibagi 20. Hasilnya berapa? Hasilnya 8,4 gram per mili. Gampang ya. Contoh lagi, air mempunyai massa jenis 1000 kg per meter kubik dengan volume 20 meter kubik. Berapa massanya? Diketahui dulu massa jenisnya Rho 1000 kg per meter kubik. Volumenya 20 meter kubik. Ditanyakannya massa. Jawab. Tadi rumusnya apa? Rho sama dengan M bagi V. Sekarang dia nanyain Rho. Pakai segitiganya. Rho, M, V. Berarti kita nanyain M. Rho dikali V. M sama dengan Rho dikali V. Berapa Rho-nya? 1000 kg per meter kubik dikali 20 meter kubik. Coret yang satuannya sama. Berarti 1000 kali 20 berapa? 20.000 kilogram. Gampang ya. Lanjut. Ada soal UN nih. Suatu logam M di jalan. Kemudian ia menimbang massa dan mengukur volume benda tersebut seperti pada gambar. Nah, ini ada diketahui massa jenisnya. Di sini ada massanya, lalu ada volumenya. Kita hitung dulu. M sama dengan 285,6 gram. Lalu volumenya berapa? V2 kurangi V1. 80 kurangi 40 berapa? 40 mili. Ditanyakannya Rho. Jawab. Rho sama dengan M bagi V. 285,6 gram. Gram ya.
dibagi 40 mili. Jawab 285 bagi 6. 285,6 dibagi 40. 7,14. 7,14. Satuannya apa? Gram per mili. Mili itu adalah gram per sentimeter kubik. Nah, yang diketahui dalam soal adalah kilogram per meter kubik. Cara mudahnya tinggal dikali 1000 saja ya. 7,14 dikali 1000 berapa? 7140 kilogram per meter kubik. Jadi jawabannya adalah yang seng. Seng berarti berapa? Yang C. Begitu. Paham ya? Tugasnya nanti akan di-share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Dicatat ya.